Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari sekalian, perlu kita ketahui bahwa per setiap 40 detik terdapat satu nyawa yang memutuskan berhenti berjuang. Dalam 1 menit saja, ada seorang di dunia ini yang mungkin mahasiswa seperti kita merasa hidupnya tak lagi berarti. Data WHO mencatat lebih dari 720.000 orang setiap tahun meninggal karena bunuh diri. Dan yang paling menyedihkan, angka tersebut akan terus naik, terutama di kalangan muda, di kalangan mahasiswa seperti kita. Saudara-saudari sekalian, ini bukan sekedar angka, ini adalah alarm bagi kemanusiaan. Sebuah tanda bahwa di balik wajah-wajah ceria di media sosial ada begitu banyak luka yang tidak terlihat. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan mengajarkan kita bahwa pembangunan sejati tidak hanya tentang ekonomi atau infrastruktur. Tujuan ketiga yaitu Good Health Well-being menekankan pentingnya kesehatan secara utuh, yaitu fisik, mental, dan sosial. Artinya tidak berbicara tentang masa depan yang berkelanjutan kalau hari ini generasi kita masih kelelahan, stres, dan kehilangan arah. Karena bangsa yang maju bukan hanya anak bangsa yang pintar, tapi juga yang bahagia. Mahasiswa masa kini hidup dalam dunia yang tak pernah benar-benar diam. Kita belajar lewat Zoom, bersosialisasi lewat Instagram, berpendapat lewat X atau Twitter, bahkan mencari validasi lewat angka likes dan juga views. Tekanan tidak lagi datang dari luar, tapi dari genggaman tangan kita sendiri, dari layar kecil yang membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita mulai tidak merasa cukup, kita mulai merasa kayak aku tidak secantik dia, aku tidak sepintar dia, aku tidak sesukses mereka. Padahal yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup orang lain. Itulah yang membuat era digital ini paradoksal atau semakin terkoneksi, tapi semakin kesepian. Dan kemudian muncul kisah-kisah yang mengingatkan kita betapa nyatanya luka itu, yaitu kasus Timothy Anugrah, mahasiswa Universitas Udayana yang menjadi salah satu contohnya. Ironisnya, setelah ia meninggal, muncul unggahan berupa pesan di sebuah aplikasi yang dimana terdapat sekelompok mahasiswa yang membuli almarhum. Media sosial penuh empati, tegar keadilan ramai di mana-mana. Sayangnya muncul desas-desus di mana kasus ini akan ditutup. Namun akibat power of media sosial, kasus ini dibuka kembali. Inilah kenyataan pahit. Seringkali kita baru peduli ketika semua sudah terlambat. Sebagian dari kita tumbuh dengan kalimat, "Ayo kuat, jangan nangis, kamu harus tegar." Padahal kalimat itu tanpa sadar membuat banyak mahasiswa membuktikan lukanya di balik senyum. Kita semua berpura-pura baik saja di dalam dunia nyata sambil menangis diam-diam di dunia maya. Kita update story healing padahal sedang hurting. Dan sayangnya lingkungan kampus pun kadang belum cukup menjadi tempat yang paling aman untuk bercerita. Padahal bicara adalah langkah pertama untuk sembuh, dan mendengarkan adalah langkah pertama untuk menyelamatkan. Saudara-saudari yang saya cintai, kesehatan mental bukan tanggung jawab pribadi saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Kampus perlu menyediakan layanan konseling yang mudah diakses dan tidak menstigma. Dosen dan mahasiswa perlu belajar terhadap tanda-tanda tekanan di sekitarnya. Dan kita semua perlu belajar untuk berempati tanpa menghakimi. Kadang yang dibutuhkan seseorang bukanlah solusi, tapi sekedar seorang yang mau duduk dan berkata, "Aku di sini, kamu gak sendirian." Itulah inti dari SDGs, yaitu No One Left Behind, di mana tidak ada satupun yang tertinggal, bahkan dalam hal perasaan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mencegah tragedi yang sama terulang. Mari kita mulai dari hal sederhana. Ucapkan "apa kabar" dengan sungguh-sungguh. Gunakan media sosial untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Hargai kehidupan, bahkan ketika sedang berat. Kesehatan mental adalah hak setiap manusia.
bukan kemewahan, bukan kelemahan. Dan sebelum kita mencapai dunia berkelanjutan, kita harus memastikan tidak ada mahasiswa lagi yang merasa hidupnya tidak layak dijalani. Sebelum terlambat, mari kita rangkul jiwa yang hampir pupus. Saya percaya kepada jiwa yang sehat akan tumbuh raga yang juga sehat. Saya Trimulya Nurfadilah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya PSDK Magetan dengan NIM belakang 039, pamit undur diri. Terima kasih.